ingin ku selalu bersamamu. Yesus berpesan dalam malamnya, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Senin 30 Maret 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu satu malam tadi hingga pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati hingga seterusnya. Amin. Hikmah pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya. Bacaan terambil dari Lukas pasal 9 ayat 51 yang berbunyi demikian. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup, manusia seringkali terjebak dalam kesibukan tanpa arah yang jelas. Manusia ingin bergerak, tetapi tidak tahu kemana tujuannya. Namun melalui Injil Lukas pasal 9 ayat 51, setiap orang percaya akan belajar dari sebuah sikap yang luar biasa dari Yesus, yaitu keteguhan hati untuk fokus pada tujuan utamanya. Bagi Yesus, Yerusalem bukanlah tempat destinasi wisata atau tempat untuk mencari popularitas. Yerusalem adalah tempat di mana ia tahu akan ditolak, menderita, dan mati di atas kayu salib. Secara manusiawi, Yerusalem adalah tempat yang ingin dihindari oleh siapapun. Namun ayat ini mencatat bahwa Yesus justru meneguhkan pandangannya ke sana. Dalam bahasa aslinya, ungkapan ini mengandung makna sebuah keputusan yang bulat, yang tidak tergoyahkan. Yesus tahu bahwa di balik penderitaan Yerusalem ada misi penyelamatan manusia yang harus digenapi. Ia tidak melihat pada salibnya, tetapi pada tujuan akhir dari salib tersebut. Menariknya, segera setelah Yesus menetapkan hati, ia menghadapi gangguan. Dalam ayat-ayat selanjutnya, dicatat bagaimana orang-orang Samaria menolaknya. Murid-muridnya pun sempat kehilangan fokus dengan ingin menurunkan api dari langit. Seringkali, ketika manusia mulai serius mengejar tujuan yang benar, baik itu dalam karir, pelayanan, atau pengembangan diri, akan ada gangguan-gangguan yang muncul. Bisa berupa penolakan, kritik, atau gangguan yang menggiurkan. Jika pandangan kita tidak diteguhkan sejak awal, kita akan berubah menolak arah karena perasaan sakit hati atau mungkin karena kenyamanan sesaat. Dalam dunia yang tidak mudah untuk dijalani, apa tujuan hidup kita? Apakah berdasarkan kehendak Tuhan, bukan sekedar mengikut arus dunia? Seringkali tujuan yang besar membawa seseorang melewati jalan yang terjal. Namun apakah masih bisa berfokus kepada tujuannya atau justru ingin menyerah ketika melewatinya? Jangan biarkan penolakan atau kegagalan kecil membatalkan rencana besar yang sudah Tuhan taruh di dalam hati tiap orang percaya. Yesus tidak membiarkan dirinya terganggu oleh kenyamanan atau ketakutan.
Ia menetapkan pandangannya pada Yerusalem karena ia sangat mengasihi umatnya. Berfokuslah pada rancangan Tuhan atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh diingatkan bahwa di dalam menjalani hidup di tengah dunia yang tidak mudah ini, terkadang fokus kami berubah arah. Dari fokus pada kehendak Tuhan, kepada fokus dunia, fokus keinginan hati sendiri. Ampuni kami ya Bapa, mampukan kami di dalam menjalani kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini untuk boleh terus berfokus hanya pada kehendak Tuhan. Sehingga kami terus berjalan di jalan Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Inilah permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Satu langkah baru ku tempuh, apaki perjalanan hidup, tinggalkan masa lalu, menuju masa depan baru. Dalam perjalanan kehidupanku, ingin ku selalu bersamamu. Menjelajah sudut dunia, mengarungi samudra hidup, melihat hal yang baru, bersamamu Tuhan Allahku. Dalam perjalanan kehidupanku, ingin ku selalu bersamamu. Berjumpa dengan suka duka, jangan sampai ku putus asa. Saat terlihat buntu, kau akan tunjukkan jalanku. Dalam perjalanan kehidupanku, ingin ku selalu bersamamu. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilitmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Shalom, hari ini adalah Minggu Prapaskah yang ke-6. Itu berarti masa berpuasa atau berpantang akan segera berakhir. Puji Tuhan, persembahan aksi Paskah yang telah terkumpul hingga Minggu 22 Maret 2026 mencapai Rp51.325.000. Dana yang telah terkumpul ini akan digunakan untuk mendukung program 1000 kaki palsu dari biji sesawi Yakum. Tiap satu kaki palsu membutuhkan dana sekitar Rp7 juta. Banyak orang yang telah mendapatkan bantuan dari program ini. Salah satu kisah inspiratif minggu ini adalah dari seorang driver bernama Bapak Haryadi. Beliau harus pensiun karena kaki kirinya diamputasi. Sejak saat itu, aktivitasnya terbatas dan menjadi tidak produktif. Berkat bantuan kaki palsu dari Yakum, ia bisa kembali beraktivitas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sederhana untuk menyambung hidupnya. Terima kasih atas pemberian bantuan kami bantunya untuk saya.
Mari kita berpartisipasi di aksi Paskah kali ini agar semakin banyak penyandang disabilitas yang bisa ditolong. Persembahan aksi Paskah dapat dikumpulkan melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening GKI Karangsaru. Berpuasa dengan hati, berbagi dengan kasih.